Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-8. Di chapter ini bakal dibahas tentang kekalahan dari Wardak. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. 2 hari kemudian, Kerajaan Lihinea akhirnya membuat sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para bangsawan yang ada di Kerajaan Lihinea. Bahkan Raja juga hadir di dalam pertemuan ini. Dan orang yang mengadakan pertemuan ini adalah Perdana Menteri Wardak. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata Toya, bangsawan Cobb, Pangeran Cloud, dan juga yang lainnya, mereka juga secara diam-diam ikut masuk ke dalam ruang pertemuan. Tetapi Toya telah menggunakan sihir invisible kepada mereka semua, sehingga mereka tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan tidak lama, pertemuan pun akhirnya dimulai. Dan Raja sebagai seorang penguasa, dia pun lalu bilang kepada semua orang bahwa dia akan segera membahas suatu masalah yang sangat penting. Dan Raja bilang bahwa dia akan mengumumkan jika dia akan mengundurkan diri dari tahtanya. Dan yang akan menggantikan tahtanya adalah pangeran pertama. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena bagi mereka Pangeran Zabune hanyalah seorang idiot dan tidak pantas menjadi seorang raja. Tetapi di sini mereka semua tidak tahu bahwa raja telah dipaksa oleh Wardak untuk menyerahkan tahtanya kepada Zabune dengan ancaman jika raja tidak mau maka mereka akan membunuh Ratu Eria. Sehingga raja terpaksa untuk mengumumkan jika dia akan menyerahkan tahtanya kepada pangeran pertama. Tetapi ternyata di sini sebenarnya raja sudah diberitahu jika Zabune itu bukanlah anaknya. Dan juga Ratu Eria sudah berhasil dibebaskan dan saat ini sudah sangat aman. Tetapi karena rencana dari Toya, akhirnya raja pun setuju untuk berpura-pura. Dan karena rencana dari Toya ini, Raja pun lalu mengatakan kepada semua orang jika dia akan menyerahkan tahtanya kepada pangeran pertama. Tetapi di sini yang dimaksud oleh raja sebagai pangeran pertama adalah Pangeran Cloud. Karena Zabune bukanlah anaknya dan bisa dibilang dia bukanlah seorang pangeran. Sedangkan Wardak, Desia dan juga Zabune, mereka tidak mengetahui tentang hal ini. Sehingga mereka saat ini hanya tersenyum dengan sangat bodoh. Seolah-olah rencana mereka telah berhasil. Tetapi setelah itu, Toya pun langsung membatalkan sihir invisible yang membungkus Pangeran Cloud dan juga bangsawan Cobb. Sehingga mereka berdua tiba-tiba langsung muncul di ruang pertemuan. Tetapi di sini Toya dan juga yang lainnya masih dalam mode invisible, sehingga mereka tidak terlihat. Karena mereka saat ini hanyalah orang luar. Dan karena kemunculan dari Pangeran Cloud dan juga bangsawan Cobb, akhirnya hal ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Dan hanya raja saja yang tidak terkejut, karena dia sudah tahu semua rencana dari Toya. Lalu Pangeran Cloud dengan tegas bilang kepada ayahnya bahwa dia akan menerima tanggung jawab ini sebagai penerus tahta. Dan raja juga dengan bangga lalu bilang kepada Cloud bahwa dia juga percaya kepada anaknya, yaitu Pangeran Cloud. Sedangkan semua orang, termasuk Wardak, Desia, dan juga Zabune yang mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat terkejut dan juga bingung. Karena yang mereka tahu bahwa pangeran pertama itu adalah Pangeran Zabune dan bukan Pangeran Cloud. Lalu Wardak dengan marah bilang kepada raja. Wardak bilang bahwa menurut hukum negara, pengganti raja haruslah pangeran pertama. Sedangkan Pangeran Cloud hanyalah pangeran kedua. Dan tradisi ini tidak bisa dihilangkan. Tetapi raja dengan tenang lalu menjawab bahwa dia sangat menjunjung tinggi tradisi dan juga hukum yang ada di negaranya. Sehingga karena itulah
maka Pangeran Cloud adalah orang yang pantas untuk naik tahta. Karena Pangeran Cloud adalah pangeran pertama. Tetapi Ratu Desia yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan Ratu Desia bilang kepada raja jika pangeran pertama adalah Pangeran Zabune. Tetapi raja yang mendengar itu, dia pun langsung tertawa. Lalu setelah itu, raja pun langsung berdiri dan bilang kepada semua orang bahwa di antara kerajaan Belfast dan juga kekaisaran Regulus ada sebuah kerajaan baru, dan kerajaan itu dikenal dengan Kerajaan Brunhild. Dan Kerajaan Brunhild dipimpin oleh seorang raja besar yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan raja itu bisa mengalahkan naga hitam yang telah menyerang kerajaan Mismide. Dan juga raja itu adalah seorang petualang peringkat perak. Dan dengan semua kemampuannya, bahkan raja itu juga berhasil mencegah kudeta yang terjadi di kekaisaran Regulus dan telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Dan raja ini juga telah datang untuk menyelamatkan kerajaan mereka, yaitu Kerajaan Linnea. Dan setelah itu dengan lantang, raja pun langsung memanggil Toya. Raja bilang bahwa dia meminta Raja Toya untuk segera menampakkan dirinya. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun langsung membatalkan sihir invisible miliknya. Dan dalam sekejap, Toya, Kohaku, Elze dan juga Yae langsung muncul di ruang pertemuan. Dan hal ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu, raja pun meminta Toya untuk menampilkan video rekaman yang akan menjadi bukti pemberontakan dari Wardak. Dan Toya pun dengan cepat langsung menampilkan video itu menggunakan sihir mirage miliknya, agar semua orang yang ada di ruangan itu bisa melihatnya. Lalu tidak lama, tampillah sebuah video percakapan antara Wardak, Desia dan juga Pangeran Zabune yang telah direkam oleh Toya. Sedangkan Wardak, Desia dan juga Zabune, mereka pun langsung ketakutan. Bahkan Wardak dengan marah langsung mencoba menyerang Toya agar Toya menghentikan pemutaran videonya. Tetapi Kohaku dengan cepat langsung menjatuhkan Wardak di atas tanah. Tetapi Wardak terus mencoba untuk membantahnya. Tetapi raja tidak peduli sama sekali. Dan raja bilang kepada Wardak bahwa dia tahu jika istrinya yaitu Ratu Eria sudah aman. Dan saat ini tidak ada alasan baginya untuk mengikuti kemauan dari Wardak. Sedangkan Pangeran Zabune, dia dengan panik terus-menerus menganggap jika semuanya cuma salah paham. Dan dia bersikeras bahwa dialah pangeran pertama. Dan dialah yang lebih pantas untuk menjadi seorang raja. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi kesal kepada Zabune. Dan Toya pun dengan cepat langsung mengeluarkan sihir graffiti miliknya kepada Zabune. Dan itu membuat Zabune tidak bisa bergerak. Tetapi Pangeran Cloud lalu meminta Toya untuk melepaskan sihirnya, karena dia sendirilah yang akan menghukum Zabune. Dan setelah itu, Pangeran Cloud langsung mengangkat kepala Zabune dan meninjunya dengan sangat keras. Bahkan Desia yang melihat Zabune telah dipukuli, dia pun menjadi sangat ketakutan dan juga sangat cemas. Lalu setelah itu, bangsawan Kop lalu bilang kepada raja bahwa ada beberapa bangsawan yang telah mendukung Wardak. Dan mereka juga terbukti telah melakukan tindakan kejahatan dan juga mereka sangat korup. Dan mereka semua tidak akan bisa dibiarkan. Semua bangsawan yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat cemas dan juga ketakutan. Lalu setelah itu, bangsawan Kop lalu bertanya kepada raja, hukuman apa yang akan diberikan kepada 3 pengkhianat. Dan raja pun lalu menjawab bahwa sesuai kejahatan yang mereka lakukan, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati. Tetapi Zabune dengan bodoh masih terus melawan. Bahkan dengan marah, dia pun mulai menghina Toya. Zabune bilang kepada Toya bahwa dia akan membunuh Toya dan juga akan membunuh semua wanitanya. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah kepada Zabune. Dan Toya pun dengan cepat langsung mengeluarkan senjata Brunhild miliknya dan langsung menembak kaki dari Zabune sampai kakinya berlubang. Dan hal ini membuat Zabune langsung berteriak kesakitan. Dan Toya dengan dingin lalu bilang kepada Zabune bahwa jika Zabune berani menyakiti orang-orang yang dia sayangi, maka dia tidak akan segan-segan untuk menembak Zabune, bukan hanya di kakinya saja, tetapi seluruh tubuhnya untuk membunuhnya.
Dan Zabune yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Dan dia pun langsung memohon ampun kepada Toya. Tetapi Toya yang saat ini masih sangat marah, dia pun langsung menembak tangan dari Zabune. Dan itu membuat Zabune langsung pingsan. Tetapi setelah itu, Toya langsung menyembuhkan luka dari Zabune. Karena Toya di sini tidak berniat untuk membunuhnya. Karena Toya hanya ingin memberikan peringatan kepada Zabune. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada Pangeran Cloud bahwa keputusan hukuman untuk 3 pengkhianat itu bergantung kepada Cloud. Karena Cloud saat ini adalah raja dari kerajaan Linnea. Lalu Pangeran Cloud memerintahkan semua pasukannya untuk membawa 3 pengkhianat itu untuk dikurung di penjara bawah tanah. Dan dengan ini, Pangeran Cloud akhirnya telah secara sah menjadi raja dari kerajaan Linnea. Sedangkan Toya dan juga yang lainnya, setelah semua urusan selesai, mereka pun langsung kembali ke kerajaan Brunhild. Dan setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Pangeran Cloud mulai membenahi pemerintahannya dengan menjadikan bangsawan Kop sebagai Perdana Menteri yang baru, menggantikan Wardak. Bahkan setelah itu, rumah besar milik Zabune juga mulai digeledah. Dan di sana ditemukan banyak sekali budak. Dan Pangeran Cloud meminta Toya untuk melepaskan semua kalung budak itu. Dan setelah pemerintahan kerajaan Linnea telah stabil, tetapi konflik dengan kerajaan Palov masih terus berlangsung. Dan di sini Toya berharap jika kedua kerajaan bisa berdamai. Dan di sini Toya lalu berpikir bahwa dia juga akan membuat hubungan diplomasi dengan kerajaan Palov agar kerajaan Linnea dan juga kerajaan Palov bisa berdamai. Walaupun hal ini sangat sulit. Dan setelah semuanya stabil, Toya pun langsung mengadakan pertemuan yang akan dihadiri oleh para pemimpin negara, yaitu Belfast, Regulus, Rifrise Imperium, Mismide, Ramis, dan juga kerajaan Linnea. Dan setelah semuanya berkumpul, pertemuan pun akhirnya dimulai. Dan setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada Pangeran Cloud, apa yang akan dilakukan oleh mantan raja saat ini. Dan Pangeran Cloud pun lalu memberitahu Toya bahwa saat ini ayahnya lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan ibunya. Dan dia juga bilang kepada Toya bahwa dia juga telah memberikan 3 pengkhianat itu hukuman yang pantas. Dan hukuman mereka itu adalah menjadikan mereka budak dan dijual kepada kerajaan Sandora. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Raja Belfast bilang kepada Toya bahwa saat ini sudah saatnya mereka membahas masalah utama. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan setelah itu, Toya pun bilang kepada semua orang bahwa dia mengajukan kerajaan Linnea untuk bergabung dengan aliansi negara barat. Dan untuk yang setuju, maka mereka bisa menunjuk tangan. Dan untungnya semua negara telah setuju dengan usulan ini. Dan dengan ini, maka kerajaan Linnea telah masuk ke dalam aliansi negara barat. Dan pertemuan pun akhirnya selesai. Dan setelah pertemuan selesai, Raja Belfast langsung mengajak semua pemimpin negara untuk menyaksikan pertandingan baseball antara kerajaan Belfast melawan kerajaan Mismide. Dan agar acaranya semakin seru, Toya pun lalu berpikir untuk menyediakan popcorn sebagai cemilan. Tetapi saat dia sampai di dapur, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil dirinya. Dan ternyata orang itu adalah Sue. Lalu Sue dengan senang bilang kepada Toya bahwa dia telah diberitahu oleh ayahnya jika Toya telah berhasil mengalahkan Pangeran Zabune hanya demi dirinya. Dan baginya Toya adalah seorang calon suami yang sangat hebat. Dan Sue juga dengan malu-malu bertanya kepada Toya, apakah benar Toya telah setuju untuk menjadikannya sebagai tunangan? Karena ayahnya sebelumnya bilang jika Toya telah setuju. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi karena Toya takut membuat Sue menangis, Toya pun lalu bilang kepada Sue bahwa dia setuju untuk menjadikan Sue sebagai tunangannya. Tetapi dia akan menikahi Sue saat umurnya sudah dewasa. Dan Sue yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang dan langsung berterima kasih kepada Toya. Dan setelah itu,
Toya pun langsung pergi menonton pertandingan baseball antara kerajaan Mistmide melawan kerajaan Belfast. Tetapi tiba-tiba Lim pun akhirnya datang untuk memberitahu Toya sesuatu. Lim bilang kepada Toya bahwa dia telah menerima sebuah pesan dari kerajaan Belfast, dan pesan itu mengatakan jika ratu kerajaan Belfast akan melahirkan. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun langsung bergegas memberitahu Raja Belfast. Lalu setelah itu, mereka dengan cepat langsung menuju ke kerajaan Belfast dan tidak peduli dengan hasil pertandingan. Dan setelah mereka sampai di kastil kerajaan Belfast, mereka pun langsung menunggu di luar kamar persalinan karena Ratu Yuel saat ini sedang melahirkan. Dan tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan masuk kecuali dokter kerajaan. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menjemput Yumina dan juga yang lainnya. Karena yang akan dilahirkan ini adalah adik dari Yumina. Dan Toya juga akan mengantarkan semua orang untuk kembali ke kerajaan mereka masing-masing. Sedangkan hasil pertandingan dari pertandingan bisbol dimenangkan oleh kerajaan Mistmide. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya Ratu Yuel pun berhasil melahirkan. Lalu dokter langsung memberitahu raja dan juga yang lainnya jika bayi yang dilahirkan adalah seorang laki-laki. Raja Belfast yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang karena ternyata anaknya adalah seorang laki-laki. Dan anak itu nantinya akan menjadi penerus dari kerajaan Belfast. Dan kelahiran itu juga membuat semua orang menjadi sangat senang. Lalu setelah itu, Raja Belfast selalu meminta Toya untuk memberikan anaknya sebuah nama. Dan Toya pun akhirnya mendapatkan sebuah nama yang cocok untuk adik iparnya. Dan nama itu adalah Yamato. Dan dengan nama keluarganya, maka namanya nantinya akan menjadi Yamato Urnia Belfast. Dan dengan ini, dia akan dipanggil Pangeran Yamato. Dan setelah itu, kelahiran dari Pangeran Yamato mulai diumumkan ke setiap negara. Dan berita itu telah menyebar dengan sangat cepat. Bahkan tidak lama setelah itu, akhirnya dibuat juga pengumuman jika Yumina akan bertunangan dengan raja dari kerajaan Brunhild, yaitu Mochizuki Toya. Dan hal ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Bahkan berita ini telah mengguncang guild petualang. Dan akhirnya berita ini telah membenarkan sebuah rumor yang telah diketahui oleh para petualang. Dan rumor itu mengatakan jika seorang petualang kuat telah bertunangan dengan seorang putri kerajaan. Dan ternyata mereka itu adalah Toya dan juga Yumina. Tetapi berita besar itu tidak hanya ada di kerajaan Belfast. Bahkan berita tentang pertunangan mulai dibuat di Kekaisaran Regulus. Dan berita itu memberitahukan semua orang jika Putri Lucia akan bertunangan dengan raja dari kerajaan Brunhild, yaitu Mochizuki Toya. Dan hal itu menciptakan kegemparan yang sangat besar. Sedangkan untuk tunangan Toya yang lainnya, mereka tidak mendapatkan pengumuman karena mereka bukan bangsawan. Tetapi mereka hanya dikenal di kerajaan Brunhild sebagai tunangan dari Toya. Dan setelah mereka semua kembali ke kerajaan Brunhild, Toya pun langsung membawa mantan budak milik Zabune untuk bekerja dengan Mika di penginapan Silver Moon. Dan setelah itu, Mika pun lalu memberitahu Toya jika dia telah mendapatkan banyak informasi dari para petualang. Dan informasi itu mengatakan bahwa telah munculnya seekor monster kristal di wilayah kerajaan Rutmer. Dan ukuran monster itu seukuran beruang. Dan guild petualang di sana telah banyak mengirimkan para petualang untuk mengalahkan monster itu. Tetapi banyak sekali korban yang telah berjatuhan. Tetapi untungnya, monster itu berhasil dikalahkan. Dan setelah Toya mendengar ini, dia pun lalu berpikir bahwa dia harus segera menyiapkan semua persiapan untuk menghadapi invasi para Frase. Karena dengan munculnya Frase ini, berarti invasi itu sudah semakin dekat. Dan Toya pun langsung kembali ke kastil kerajaan Brunhild. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi,
silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.